Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu-ibu, para sahabat RKI di rumah, kembali lagi kita bertemu di agenda kita, Beranda Keluarga Berdaya. Nah, sekarang nih sesuai dengan janji kita di pertemuan yang dulu, gitu ya. Mari kita membahas lagi gimana nih kalau misalnya memang si anak ini terindikasi, terkonfirmasi terkena positif corona. Bagaimana nih? Oke, bersama kita kembali lagi Dr. Mira Fauziah, spesialis anak. Beliau ini praktek di Rumah Sakit Umum Firdaus, Jakarta Utara, Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang Penjara, Jakarta Timur, dan Klinik Hilda Alnaira, Jakarta Utara. Nah, gimana dok? Sehat dok? Ya, alhamdulillah. Gimana nih dok, kira-kira di rumah sakit sendiri, apakah banyak nih dok anak-anak yang dirawat dengan corona nih dok? Bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya Dr. Mira Fauziah, spesialis anak, mau sedikit memberikan tips-tips gitu ya. Bagaimana sih peran orang tua terhadap anak yang sudah terkonfirmasi positif COVID. Tadi kalau pertanyaan dari Dokter Kiki, apakah memang pasien anak yang positif COVID yang dirawat di rumah sakit? Kebetulan di rumah sakit saya, Rumah Sakit Firdaus adalah rujukan COVID ya. Dan saya juga menangani pasien-pasien anak dengan positif COVID. Nah, di kondisi jumlah penderita COVID yang sangat tinggi yang tadi saya sudah paparkan kemarin, di mana dari semua penderita COVID, 24%-nya adalah anak. Saya juga merawat beberapa anak dengan terkonfirmasi positif COVID. Biasanya muncul itu karena klaster keluarga ya, anak itu positif COVID. Jadi di mana orang tuanya positif, kemudian tertular di lingkungan rumah. Tapi harus dipahami di sini, yang harus dilihat oleh orang tua bahwa pada saat anak terkonfirmasi positif COVID, jangan panik gitu. Jadi banyak sekali yang WA saya atau nelfon saya, dok anak saya positif gimana dok gitu, positif COVID gitu. Jadi akhirnya tugas saya lebih banyak menenangkan orang tua sebenarnya daripada mengobati si anak gitu. Padahal anak dengan terkonfirmasi positif COVID itu tidak semuanya timbul gejala. Jadi ada yang tanpa gejala klinis ringan, sedang, dan berat. Biasanya untuk gejala tanpa gejala dan gejala ringan itu bisa dilakukan isoman ya, isolasi mandiri gitu di rumah. Biasanya yang saya rawat kemarin yang tadi ditanyakan oleh Dokter Kiki, yang kasus-kasus yang ada klinis gitu ya, sedang dan berat. Apa yang membedakan pada anak? Biasanya untuk kasus yang sedang berat itu hampir sama sebenarnya kayak dewasa. Biasanya mereka disertai komorbid. Maksudnya apa? Ada penyakit penyerta. Jadi pada anak dengan misalkan menderita asma yang tidak terkontrol, itu bisa menjadi berat apabila terpapar oleh COVID. Atau apalagi anak-anak dengan mengalami diabetes mellitus. Pada anak ada ya penyakit DM itu. Dan akhirnya pada saat terpapar COVID jadi lebih berat. Atau mungkin dengan hipertensi atau obesitas dan sebagainya. Tapi overall, hampir rata-rata sebagian besar tanpa gejala dan gejala ringan, seperti itu. Kalau kasus kematiannya sendiri dok, kira-kira banyak nggak dok? Selama saya menangani di Rumah Sakit Firdaus sih, belum ya. Tidak ditemukan. Rata-rata sih mendapatkan perbaikan, alhamdulillah. Itu juga memang case mortality-nya memang kecil ya, seperti itu. Apabila sudah ditangani lebih cepat, seperti itu. Oke dok. Jadi bangsal COVID anak di sana ada ya dok ya, di rumah sakit ya? Ada. Memang khusus buat bangsal COVID ya. Itu berapa bed tuh dok? Biasanya sih kita gabung ya apabila orang tuanya positif, anaknya, jadi kita gabung jadi bareng gitu sama orang tua, karena kan biasa anak nggak mau ya kan, tinggal sendiri, apalagi yang bayi-bayi gitu ya, 9 bulan, 18 bulan yang masih menyusui dan sudah terkonfirmasi positif, terus ibunya positif, biasa kita gabung. Jadi emang ruangan khusus untuk terisolasi untuk penderita COVID memang. Akhir-akhir ini mulai berkurang ya dok ya kasusnya ya semenjak PPKM yang baru ini nih? Bener nggak dok? Kemarin kan peaknya tinggi-tinggi itu pada saat setelah lebaran ya.
alhamdulillah kesini-sini setelah PPKM itu sudah dilakukan gitu ya, kesini sih dari, dulu kan sempat membludak ya, rumah sakit, hampir full rumah sakit. Alhamdulillah untuk kesini-sini sih sudah mulai berkurang. Tapi tetap awareness kita harus tetap tinggi. Mhm. Oke. Tetap jangan panik ya, Dok, ya? Jangan Jangan panik. panik, prokes juga harus tetap dibuat gitu, Oke seperti itu. oke. Obat-obatannya sama nggak sih, Dok, antara, penderita Covid anak dengan yang dewasa, Dok? Sebenarnya pada anak ya, untuk kasus yang tanpa gejala atau gejala ringan, tetap Mhm. yang tadi saya tekankan karena ini viral infection, Mhm. kita harus meningkatkan sistem imun si anak gitu Mhm. dengan, vitamin-vitamin yang memang sudah lakukan uji klinis, seperti itu. Untuk yang lain biasanya simptomatik ya, eee, kalau misalnya anaknya demam, batuk, kita berikan sesuai dengan, kasusnya si anak. Jadi case by case beda. Masalah pemberian antibiotik dan antiviral Antivirus itu itu gimana? biasanya kita balikan ke DPJP masing-masing, apabila memang membutuhkan kita berikan, kalau memang tidak jadi tidak over treatment gitu ya, tidak berlebihan. Karena kan memang yang beredar itu kan di, WA gitu kan, Mhm "Berikan mhm. ini," gitu ya, kayak seperti Panjang gitu ya, Dok. seperti sudah protype-nya harus kasih ini, gini. Padahal nggak bisa begitu, gitu. Oke kalau untuk vitamin is okay gitu, tapi kalau misalkan kayak antivirus, kemudian antibiotik, itu kan tidak bisa sembarangan diberikan gitu, harus sesuai dengan, DPJP masing-masing. Karena juga ada efek sampingnya ya, Dok, ya? Iya, Antivirus itu, ke hati ya, Dok, ya? Berat di mhm, hatinya. Tapi mhm. memang, pemberian antivirus tersendiri ini, apakah memang dari gejala ringan sudah diberikan atau memang dari gejala pas udah sedang atau beratnya, Dok? Eee, Kalau buat anak nih? biasa sih karena kalau gejala ringan itu kan biasanya isoman ya, kita Mhm. tidak berikan. Tapi kalau memang udah gejala sedang berat dan itu sudah dirawat, itu biasanya sih dibalikan lagi ke DPJP-nya. Nah, untuk isoman itu sendiri ya, isolasi Mhm. mandiri pada anak yang tanpa gejala dan gejala ringan, peran orang tua itu seperti apa gitu, itu kan Mhm. sebenarnya harus kita tekankan di sini. Yang pertama adalah tetap, nutrisi yang adekuat. Tadi yang saya, tekankan terus bahwa ini viral infection, butuh sistem imun yang kuat. Otomatis apa? Butuh nutrisi yang adekuat. Apa itu? Kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak itu harus seimbang. Itu harus kita pastikan itu dapat pada si anak gitu, pada saat dilakukan isolasi mandiri. Yang kedua apa? Optimalisasi tumbuh kembang anak tetap dilakukan. Maksudnya apa? Di rumah tetap kita simulasi. Jadi anak hanya jangan diberikan gadget aja terus didiamkan begitu. Kita simulasi. Untuk usia-usia teenage, remaja itu kan bisa dilakukan menyanyi, murojaah, hafalan Quran, baca Quran sama-sama, melukis dan sebagainya kan banyak gitu. Jadi kita optimalisasi lah tumbuh kembang si anak gitu. Terus untuk usia-usia seperti 3 bulan, 4 bulan itu kan ada ininya ya, ada tahap-tahapannya. Itu tetap kita simulasikan. Jadi penekanan kepada orang tua adalah nutrisi yang adekuat dan optimalisasi, tumbuh kembang anak. Yang kedua adalah, eee, ibu jangan stres gitu orang tua. Kalau ibunya stres kemudian anaknya ikut stres itu kan juga beban juga buat si anak gitu ya. Kayak Mhm. misalkan, si anak dipaksa pakai masker tanpa diberikan pemahaman, tidak diedukasi, "Kenapa harus pakai masker?" Gitu, "Kenapa harus cuci tangan?" Sebagainya, "Kenapa batuk nggak boleh begini?" Harus jadi dibuat senyaman mungkin di rumah, agar anak juga nyaman. Otomatis pun walaupun ibu nggak stres, anak di rumah aja yang biasanya gerak sana sini gitu ya, aktif ke mana-mana, nggak sekolah, itu pasti ada beban psikologis juga buat si anak gitu. Nah, di sinilah sebenarnya peran orang tua untuk apa ya, mendampingi si anak gitu. Dan sekalian mengoptimalisasikan tumbuh kembangnya, seperti itu sih. Untuk kebutuhan nutrisi nih, Dok, Mhm, biasanya yang bikin stres orang tua di rumah ya, sahabat RKI di rumah ya, kalau nggak mau makan. Nah, biasanya kalau anak yang sakit, terutama kan corona kan semuanya nggak enak pasti kan, Dok, mhm, mhm, demam, mhm, batuk, segala mhm. macam. Nah, itu, untuk nutrisi kebutuhan kebutuhan nutrisinya itu bagaimana nih, Dok? Maksudnya, ketika dia nggak mau makan gitu kan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua nih, Dok? Iya, yang pasti, tetap harus diusahakan asupan itu terpenuhi gitu ya.
ya kalau apalagi ditambah dengan pemberian cairan ya, karena kan Mhm. demam itu kan butuh cairan yang cukup Minum banyak. banyak berarti Dok ya, Iya, betul. dan walaupun ekspektasinya tidak terlalu besar, maksudnya jangan dipaksa, tapi tetap Mhm. diusahakan seimbang gitu ya. Eee, Tetap pemberian nutrisi itu harus diberikan. Tapi kitanya juga, orang tua juga jangan memaksakan, nanti khawatirnya anak menjadi trauma dan akhirnya ke depannya nggak mau makan. Jadi, lebih ke pembujukan ya kepada anak. Terus yang kedua juga, orang tua tuh harus lebih kreatif gitu untuk memberikan variasi makanan si anak gitu. Jadi pasien-pasien saya itu selalu bilang, "Dok, anak saya nggak mau makan," gitu ya. "Nggak mau makan nasi, Dok," gitu. Tapi dia mau makan, kentang mau, roti mau. Padahal itu sebenarnya sama-sama karbohidrat kan, gitu. Jadi jangan orang tua berpikir namanya makan itu harus Nasi nasi, aja. heeh, gitu. Terus ya udah kalau memang anaknya lagi jenuh makan nasi, dibikinlah, kasih roti, kentang gitu. Jadi memang harus kreatif. Terus yang kedua juga jangan berpikir, pemberian anak makan itu, "Saya udah kasih sayur buah," gitu. Sebenarnya pemberian makanan itu, terutama untuk yang MPASI ya, yang baru makan sampai usia 1 tahun, itu tidak di tid jumlahnya pun pada serat sama buah itu tidak boleh terlalu banyak. Jadi memang harus tetap diberikan lemak sehat dan protein. Itu sebenarnya, komposisi harus lebih banyak, gitu. Seperti itu. Jadi kalau untuk, apa namanya, pola makan ya Dok, berarti 3 kali makan besar ya Dok ya? Mhm, Pagi, mhm. siang, atau sore atau malam gitu ya? Dan 2 cemilan tuh tetap ya Dok ya? Selingan, heeh, Begitu ya, snack. oke. Tapi dan di situ banyak protein dan lemak sehat itu ya? Karena banyak yang berpikir orang tua itu, anak nggak boleh dikasih minyak gitu. Mmm, Saya kasih dengan bangganya bilang, "Saya kasih sop, sayur sayur," anak saya kasih sop, padahal, di situ harusnya ditambahkannya minyak gitu ya, apa ditumis dulu dagingnya untuk lemak sehatnya, terus kemudian, dikasih lagi butter gitu, itu kan lemak sehat. Bahkan saya saranin kasih nasi uduk, kasih santan, pada kaget kan. "Kok boleh Mang Dok dikasih santan?" "Boleh, itu bagian dari lemak sehat," gitu. Jadi jangan hanya berpikir, sayur dan buah gitu, seperti itu sih. Jadi, intinya kalau misalkan anak lagi ada gerakan tutup mulut gitu, GTM gitu mhm. kita sebut, Daripada sakit corona ini kan nggak enak banget gitu juga itu yang itu bisa. memang akhirnya, kreativitas dari si ibu, seorang tua untuk membuat jenis makanan yang kesukaan si anak gitu, seperti itu sih. Oke ya, PR nih ya, ibu-ibu semangat ya, jangan dipaksa yang pasti Dok ya tadi ya, Iya, jangan dipaksa. biar nggak trauma ya, Iya. heeh, si anak. Oke, jadi kalau misalnya isolasi mandiri sendiri Dok, Mhm, itu, berapa lama sih Dok untuk anak ini sebenarnya? Apakah sama kayak yang besar gitu? mhm. Atau bagaimana Dok? Jadi, sebelum ke arah berapa lama ya, jadi sebenarnya mau saya tekankan di sini Mhm, adalah, apa sih yang harus dilakukan orang tua mhm, selama anak isolasi mandiri, apa yang harus mhm, dipantau, mhm, gitu ya. Selain nutrisi dan tumbuh kembang itu mhm, tadi yang harus kita pantau pada si anak yang sakit, kan bisa jadi dia mengalami perburukan atau pemberatan ya. mhm. Eee, Pertama adalah kita harus selalu pantau suhu tubuh si anak, ya. Suhu tubuh ya. Iya, terus yang kedua, kita pantau, saturasi oksigen, tetap kan memang, itu harus kita pantau. Jadi kan apalagi sekarang saturasi juga, alat saturasi juga cukup banyak ya yang dijual di pasaran. Terus yang ketiga adalah kita harus, bisa menghitung laju nafas si anak. Laju nafas anak tuh, jumlah nafas ya, frekuensi nafas itu kan pada anak beda-beda usia-usia sekian. Mhm. Biar orang tua tuh paham, "Oh si anak ini mulai nggak enak nih nafasnya," gitu, mulai nggak nyaman gitu. Eee, Dia terlatih untuk mengetahui si anak, nggak nyaman mulai nafasnya, itu harus dipantau dan ya harus disediakan itu, alat-alat yang untuk bisa memantau itu, gitu. Dan berapa lama isolasi mandiri, biasanya sih 14 hari ya. 14 hari tanpa gejala klinis lagi itu bisa dinyatakan, sudah mengalami, eee, recovery, gitu. Apakah perlu dilakukan tes PCR ulang? Sebaiknya sih perlu, idealnya sih perlu. Cuma kalau memang ternyata tidak dilakukan juga nggak apa-apa, selama sudah diisolasi mandiri selama 14 hari dan tidak ada gejala klinis lagi, sudah dinyatakan recovery, proses penyembuhan. Oke Mhm, Dok, oke. Nah terus kalau memang isolasi mandiri Dok,
kapan memang kan kadang-kadang kita khawatir ya Dok, sebagai orang tua nih, saya sebagai orang tua juga kan kadang di rumah tuh. Nah, kapan kira-kira yang memang, oh ini kayaknya harus dibawa ke rumah sakit gitu Dok. Kira-kira tadi kan ada penanda-penanda seperti, suhu tubuh, tadi saturasi oksigen, terus apa nafas gitu tadi ya Dok ya. Nah itu, kapan, tanda alarm bahwa kita harus bawa ke rumah sakit nih Dok? Tadi itu kita pantau ya tadi saya Mhm, sebutkan, nah apabila dia demam tinggi terus-menerus, kemudian kejang, itu kan kemudian harus segera dibawa ke rumah sakit. Atau sesak napas, terus kok anak jadi, muntah-muntah hebat, terus mengalami dehidrasi. Jadi yang tadi saya tekankan untuk emergency case. Jadi jangan terlalu lama di rumah untuk kasus-kasus emergency case. Kayak anak dengan dehidrasi berat gitu ya, anak yang gendut gitu, bayi-bayi, usia-usia 9 bulan, 15 bulan yang gendut itu, kalau dehidrasi itu nggak kelihatan. Jadi orang tua bilang, nggak apa-apa," padahal itu sudah dehidrasi berat. Jadi tiba-tiba datang dengan, sesak nafas berat, asidosis gitu ya, dan tidak bisa hanya diberikan cairan selesai, itu kan jadi kasusnya jadi berat gitu. Jadi, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau memang udah dehidrasi, udah muntah terus selama sehari, 2 hari, sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Jangan takut untuk dibawa ke rumah sakit gitu. Karena memang dibutuhkan ya Dok ya pada kasus Iya, ini, jangan gitu. berpikir akhirnya, udahlah di rumah aja, jadi udah jelek, eee, baru dibawa ke rumah sakit, sedangkan di rumah sakit kan kondisi sekarang itu lagi full. Kita mau ngerujuk, pasien ke ICU anak misalkan, itu kan harus rumah sakit tipe B, tipe A, itu sulit sekarang. Jadi saya suka, bilang juga ke pasien-pasien saya, "Tolonglah," gitu, kalau sudah mulai muntah 1, 2 hari tolong langsung dibawa aja ke rumah sakit gitu, karena susah sekarang cari rujukan. Jadi rumah sakit tipe C sekarang pun udah menangani kasus berat, karena mereka juga nggak bisa terima lagi karena mereka juga full gitu. Jadi saya berharap kerja sama orang tua, kalau memang sudah mulai, misalkan dengan diare atau demam tinggi udah 2, 3 hari, jangan banyak pertimbangan gitu loh untuk, "Aduh saya khawatir Covid tuh Covid." Memang nggak kena Covid, tapi itu sebenarnya dehidrasi berat gitu, sama juga ujungnya kan sama juga gitu. Jadi, eee, awareness orang tua gitu ya, boleh protektif terhadap anaknya, tetapi jangan tidak tidak rasional gitu, seperti itu sih. Jadi kalau memang, sahabat RKI misalnya mungkin ada, anak-anak ya yang sedang menderita Covid di rumah dan memang tadi menemukan gejala seperti yang tadi Dokter Mira sebutkan gitu, terutama tadi ini ya Dok ya, biasanya terjadinya ya kekurangan cairan tadi ya. Hmm. Ya mungkin, apa namanya, kelihatan matanya cekung gitu ya Dok ya, kulitnya agak Itu ini ya, biasa pada yang gizi normal pada anak ya, tapi yang obesitas tuh hampir nggak nggak kelihatan. kelihatan ya Kalau Dok. nggak kita yang teman-teman sejawat DSA, Mhm, dokter spesialis mhm, anak itu, orang tuh bilangnya nggak apa-apa kok gitu. Anak sih oke. masih bagus-bagus saja, terus tiba-tiba suddenly ngedrop gitu. Padahal sih sudah dehidrasi, cuma karena Mhm, badannya gede jadi nggak kelihatan. Jadi maksudnya, apa ya, jadi kalau udah sehari 2 hari, udah apalagi gitu gitu ya, udah langsung. sering, apalagi juga disertai muntah dan berat badan di bawah 10 kilo, itu cepat banget dehidrasinya. Oke. Jadi itu coba lebih hati-hati aja gitu. Karena Jadi memang di lain sisi kita fokus ke Covid, di lain sisi juga musim demam berdarah itu juga lagi musim kan, seperti mhm, terus kemudian diare juga kadang lagi diare semua gitu. Itu kan mhm. juga nggak bisa kita pungkiri, itu ada, tetap ada gitu. Maksudnya selama ini kan Covid nggak ada, itu pun ada gitu yang datang gitu. Jadi jangan sampai ini kita lupakan, akhirnya ini jadi kebablasan juga, seperti itu. Oke oke, Dok. Tapi kalau memang ini, Dok, saturasi oksigen memburuk pada anak yang ketika isolasi mandiri di rumah, itu Dokter sering menemukan nggak, Dok, datang ke IGD dengan saturasinya perburukan gitu, atau Mhm. memang jarang tuh kejadian seperti itu, Dok? Untuk saya terima kasus di lapangan Mhm, memang untuk yang terkonfirmasi biasanya datang dengan saturasi yang nggak bagus, biasanya kan disertai mhm, dengan, infeksi paru ya, kayak radang paru, kayak mhm, bronkopneumonia. mhm, Itu biasanya masih diduga Covid, karena kan belum mhm, PCR, biasanya datang ke rumah sakit ke IGD dengan sesak napas hebat, seperti itu. Tapi kan saya belum berani bilang karena kan masih diduga, belum melakukan PCR. Cuma memang terlepas Covid itu sendiri, pneumonia kan pada kasus anak cukup tinggi angka kematiannya ya, mhm, itu. mhm. Jadi ditambah lagi dengan Covid, gizi kurang, imunitas turun, jadi makin melakukan pemberatan. Kayak tadi saya bilang tuh, gejala berat pada anak biasanya yang sudah punya riwayat sakit paru yang cukup berat. Mhm, mhm. Mhm.
Oke Dok ya. Jadi yang penting garis bawahi di sini para sahabat RKI adalah tanda-tanda yang tadi membahayakan ketika kita isoman di rumah gitu ya. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Dokter Mira. Jadi tetap jangan khawatir berlebihan, tetap kita pantau betul-betul anak-anak yang sedang COVID ini gitu di rumah. Oke Dok. Nah terus tadi kan Dokter di tayangan sebelumnya ya Dok ya tentang imunisasi rutin ya Dok. Nah kalau mereka ini ternyata terjangkit COVID gitu Dok. Imunisasi rutinnya kan pasti akan ada delay ya Dok Iya ya, ada betul, perlambatan. Itu mhm. bagaimana nih Dok? Kira-kira kapan saatnya imunisasi rutin bisa diberikan kembali nih Dok? Iya, jadi apabila anak, terkonfirmasi positif COVID, sudah kita Mhm, lakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan mhm. sudah dinyatakan sembuh, itu jeda untuk kemudian melanjutkan imunisasi kembali itu 3 bulan, ya. Oke, Jadi kita baru 3 bulan kemudian bisa lakukan imunisasi lagi, ya kayak imunisasi dasar ya, kayak, DPT, campak dan BCG sebagainya, ya. mhm, Jadi 3 bulan jaraknya ya Dok ya? mhm, Tadi, oke 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 oke. Oke. Nah, terus gini Dok, tadi, menyambung pembicaraan kita di serial yang dulu ya Dok ya, mhm, yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya memang nih ceritanya ada ibu yang sudah terkonfirmasi PCR-nya benar-benar positif nih, benar-benar, sudah, COVID dengan PCR gitu. Nah, apakah bisa melakukan, penyusuan direct langsung direct breastfeeding? breastfeeding, heeh. Heeh. Kalau memang sudah gold standarnya PCR sudah dilakukan dan hasilnya Mhm, positif, mhm mhm, memang sebaiknya dipisahkan dari ibu ya. mhm, Tetapi, tidak bisa dilakukan direct breastfeeding, tetapi mungkin bentuknya pumping gitu. ASI tetap bisa harus diberikan, mhm memang mhm. ASI is the best ya, tapi mungkin bisa di, pumping kemudian diberikan kepada si anak gitu. Tapi memang harus Mmm, dipisahkan dulu sampai, si ibu dinyatakan negatif, oke. seperti Jadi itu. tidak menular lewat ASI ya, Dok, ya? Enggak, Oke, enggak cuma ya? yang dikhawatirkan kan ini ya, Dari saluran dan pernafasannya. sebagainya. Oke, jadi Mhm, aman untuk, ibu-ibu ya kalau misalnya memang tetap mau, ASI bisa di-pumping ya kalau memang sudah PCR mhm positif tadi, Dok. mhm. Banyak juga ya, Dok, ya kejadian bayi baru lahir yang memang harus dipisahkan karena itu ya? Iya, banyak. Oke oke oke. Nah terus, Dokter gimana nih, Dok, kira-kira dalam merawat pasien-pasien anak nih dengan COVID nih, ada ininya nggak, Dok, suka dukanya nggak, Dok? Di rumah sakit tuh apa masalahnya? Ibu-ibunya lagi yang khawatir. Iya, yang pasti, sebenarnya lebih yang tadi saya bilang ya, menenangkan orang tua. Karena memang hampir yang saya tangani pasien COVID anak itu klinisnya sih bagus, Mhm, gitu. Jadi saya pantau untuk, suplemen untuk meningkatkan sistem imunnya dan menenangkan keluarganya gitu, eee, agar, apa namanya, jangan terlalu stres gitu ya, pada saat menghadapi, dikasih ujian sama Allah itu, positif COVID gitu. Karena kan memang sebenarnya saya lihat untuk yang orang tua ini lebih dampak psikologisnya juga cukup berat ya, mereka pada saat, terpapar COVID ini gitu. Jangan sampai itu kemudian mempengaruhi ke anak, seperti itu sih. Tapi kalau secara case by case anak yang menderita COVID, secara umum sih perbaikan dan klinis juga baik, gitu. oke oke, Dok, Mhm, ya. Kalau misalnya ini, Dok, tadi mohon maaf tadi tadi saya kurang ini, tadi ketika isolasi mandiri di rumah, Dok, mhm. harus dipisahkan ya sama anggota keluarga yang lain ya, Dok, ya? Penularan itu Iya, terjadi nggak sih, Dok, antara anak ke anak gitu, Dok? Apakah memang harus dari orang dewasa ke anak gitu, Dok? bisa menularkan, Antara anak heeh. ke anak pasti bisa Sebenarnya ya? kan yang dikhawatirkan, adalah memang klinis pada si anak ini kan ringan, Mhm tapi mhm, yang dikhawatirkan pada saat dia di rumah, kemudian mhm. dia menularkan, neneknya, Oh iya, kakeknya. bisa terjadi ya, Dok, gitu Iya, ya? yang memang resikonya besar dengan Mhm, komorbid-komorbid itu, DM, hipertensi, obesitas, dan mhm sebagainya. Itu mhm, yang sumber penularan terbesar itu kan anak gitu, sedangkan anak mhm, sendiri muncul klinisnya juga alhamdulillah bagus ya, sebagian mhm, besar. Jadi tetap itu yang kita khawatirkan. Misalkan dia dijaga sama neneknya, kemudian anaknya positif, neneknya negatif, ya harus dipisahkan gitu. Jangan kemudian tetap gabung satu rumah. oke berarti memang tetap harus hati-hati ya, Dok, ya di rumah, kontak erat ini ya. Jadi Mhm,
kontak erat ini kan memang tanpa masker gitu ya Dok ya, berada di lingkungan terdekat dan mungkin dalam waktu yang agak lama gitu ya Dok ya. Masya Allah ya. Bismillah ya Dok ya. Mungkin terakhir Dok, Iya. harapan dokter kepada mungkin pesan lagi untuk ibu-ibu sahabat RKI di rumah, kira-kira nih untuk pencegahan dan memang jangan sampai ya anak-anak kita ini terkena COVID. Untuk yang terakhir kali nih, apa nih yang bisa kita bawa pulang? Iya. Jadi untuk para orang tua, pertama yang saya tekankan jangan panik ya. Pada saat anak-anak dengan kondisi pandemi ini, tetap lakukan perilaku hidup sehat. Anak diedukasi, diapresiasi untuk melakukan pola hidup sehat seperti apa. Kemudian tetap jaga nutrisi yang adekuat dan optimalisasi tumbuh kembang anak di rumah. Mungkin saat ini banyak yang orang tua yang stres harus dampingin anak terus sekolah gitu ya. Saya banget Dok. Iya, saya juga dampingin anak saya sekolah kan gitu. Terus jadi pada saat anak saya mau ujian matematika, saya jadi ikut-ikutan baca kan gitu kayak gitu-gitu. Saya pikir dengan aktivitas para mama-mama sekarang yang banyak harus nyuci, masak dan sebagainya ditambah lagi itu memang berat gitu. Saya juga paham. Tapi ini kan memang ujian gitu ya, pandemi gini. Jadi saya berharap ekspektasi yang diharapkan orang tua jangan terlalu tinggi juga seperti tidak kondisi tidak pandemi gitu. Jadi cobalah untuk lebih rileks dan memandang ini sebagai bentuk ujian dan buat senyaman mungkin gitu. Banyak sekali kan perubahan-perubahan dalam diri kita yang berubah kan era pandemik ini, yaitu dijalani saja dan dinikmati saja. Sehingga pada saat kita mendampingi anak juga kita jangan stres, "Ini anak saya kok nggak kayak dulu sih, si abangnya waktu nggak pandemik begini." Ya Ranking memang 1 gitu beda ya Dok, gitu. ranking 1 sekarang kok jadi nggak ranking gitu Iya, misalnya. gitu. Memang beda pasti gitu. Jadi ekspektasinya agak diturunkan. Jadi kalau misalkan kita terlalu menekan ke anak, anak juga kan stres gitu. Jadi ekspektasi diturunkan ya kita sama-sama berdoa lah semoga pandemi ini kan cepat berlalu. Kita jalan sama-sama, kita banyak berdoa, semoga selesai gitu insyaallah. Bismillah ya Dok ya. Iya. Nah biasanya juga ini ya Dok ya, maksudnya sekarang ini tapi ada hikmahnya Dok menurut saya Dok. Ketika pandemi anak-anak jadi menggemuk, yang tadinya kurus jadi gemuk. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak lah hikmahnya pasti. Banyak Ada nilai hikmahnya. kebaikannya juga nih. Lebih dekat dengan orang tua juga ya Dok Iya, insyaallah. orang tua juga bisa dampingin full, terus kita juga bisa belajar matematika lagi gitu. Saya jadi baca, Refresh. ini rumus balok gimana gitu saya kubus. Saya ulang lagi. Ya udahlah dinikmati aja gitu. Bismillah. Jadi kita juga nggak stres kan. Jadi ibu sehat, anak juga sehat. Iya, Jadi insyaallah. Jadi keluarga yang memang berdaya ya sesuai dengan acara kita nih. Beranda keluarga berdaya. Nah, dengan pemaparan dan pesan-pesan dari Dokter Mira Fauziah barusan nih, ibu-ibu sahabat RKI di rumah, alhamdulillah mengakhiri acara kita kali ini dan kita nanti insya Allah akan bertemu lagi dengan serial-serial kesehatan berikut-berikutnya gitu ya, insya Allah. Jadi tetap setia di channel kita nih, program Rumah Keluarga Indonesia Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.